Halo guys, ketemu lagi sama Ola di sini. Kali ini kita bahas manhwa tentang seorang killer nomor satu yang dihianatin dan udah lemah banget. Sampai di satu momen ternyata secara misterius dia dapetin kekuatannya kembali. Simak keseruannya di video ini ya. Enjoy! Apa kau ingin mendengar sebuah rumor yang menarik? Ada sosok di dunia ini yang bahkan ditakuti oleh kelompok-kelompok bersenjata terhebat di seluruh dunia. Peter. Namun yang mengejutkan adalah bahwa seorang pembunuh seperti dia adalah seorang pria tua yang berusia 60-an tahun. Tapi, dia akan dikenang sebagai legenda jika dia mati saja saat itu. Terlihat seseorang yang terluka karena perkelahian berbicara. Sekarang dia sedang dikejar oleh banyak pembunuh. Dia telah kehilangan semua aset yang telah dia tabung. Bukankah itu tragis? Lawan bicaranya adalah seseorang dengan wajah yang berekspresi aneh. Itu tragis bukan? Kesetiaannya pada organisasinya, sebuah legenda seperti dirinya sendiri, sekarang diancam oleh orang-orang yang ingin merenggut nyawanya. "Itu kau bukan, Peter?" kata orang yang terluka tadi. Si lawan bicara malah melengos. "Tapi kau tahu, berapa kali pun aku memikirkannya, itu sama sekali tidak masuk akal. Ribuan mata mengawasimu dan mengincar nyawamu. Tapi kenapa kau masih hidup? Dan kenapa tidak ada yang bisa menemukanmu? Meskipun kau Peter legendaris, ini tetap tidak masuk akal. Apa kau ingin tahu jawabannya? Meski ada ribuan, tidak, ratusan ribu mata mengawasi semua gerak-gerikku, kalian tidak akan pernah bisa menemukanku. Sebab, sayangnya Peter yang kalian cari sekarang." Lalu tiba-tiba orang itu menunjukkan wujud aslinya. "Tidak mungkin. Peter, kau?" Lawannya terkejut melihat Peter. Dengan wajahnya yang masih misterius itu, menodongkan pistol. 3 bulan yang lalu, di sebuah gang kecil. "Tuan Bai, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kau tidak bisa terus melakukan ini. Jika kau terus mengabaikan telepon dan tidak mendatangi kunjungan rumah sakit, kau akan mati dalam waktu kurang dari 3 bulan." Sambil merapikan buku-bukunya, pria itu mendengar pesan dan bergumam sendiri. "Aku tidak takut pada kematian. Aku sudah menangani situasi hidup dan mati seumur hidup. Aku telah memberikan 50 tahun hidupku pada organisasi. Dan aku tidak menyesali satu hal pun dalam hidupku. Aku telah menjalani hidup tanpa penyesalan. Ya, kalau kupikir-pikir, aku belum pernah mengambil foto diriku sendiri." Dia berdiri di depan cermin. Seorang siswi cantik datang dan menyapa. "Halo, aku kesini untuk membeli buku paket SMP." Pria tua itu sempat terdiam, lalu menoleh dan tersenyum. "Selamat datang. Kami menjual semua buku yang tersedia di sini. Apa ada buku paket bekas? Kami punya buku paket dari tahun 1960-an sampai 2020. Yang disusun berdasarkan negara juga ada. Jadi kau mau yang mana? Apakah yang terbaru?" Siswi itu berkata, "Ini untuk adikku." "Oh begitu. Kau murid dari SMA itu kan?" "Iya." "Kalau dilihat dari lencana namamu, apakah kau murid kelas 3?" "Benar. Bagaimana kau bisa tahu sebanyak itu?" "Aku tahu tentang semua orang di area ini." "Haha, baiklah." Pria tua itu lalu menyodorkan setumpuk buku baru. "Eh, ini bukan yang ingin kubeli. Aku hanya punya 1.000 won, jadi aku tidak bisa membayar semuanya. Ini bahkan bukan buku bekas pakai kan? Aku tidak butuh ini lagi, jadi akan kuberikan saja padamu." Lalu pria itu merobek bungkusnya. "Nah sekarang ini sudah bekas pakai kan?" Pria itu tersenyum. "Kau tidak perlu melakukan itu. Aku tahu seberapa kau menyayangi adikmu dengan hanya melihat matamu. Jadi sayangilah mereka selagi kau bisa." "Maaf?" Siswi itu bingung karena ucapan pria itu.
Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Sekilas siswi itu terlihat haru. Ah, bagaimana aku memanggilmu? Kakek? Pak? Panggil saja aku Tuan. Oh iya Tuan, apa kau pernah menyesali sesuatu sebelumnya? Siswi itu bertanya pada pria tua yang sedang mengikat buku tadi dengan posisi membelakangi siswi itu. Sambil sedikit berpikir, pria itu menjawab, semakin lama kau hidup, semakin banyak penyesalan yang kau miliki. Namun tidak ada hal lain yang bisa kau lakukan. Pria itu membayangkan satu momen seorang anak kecil perempuan menangis dalam cengkraman seseorang. Ini satu-satunya cara agar kau dan putrimu keduanya bisa hidup. Suara itu terngiang di kepalanya. Pria itu terlihat sedih. Kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun tentang hal-hal di masa lalu yang kau sesali. Kau mungkin tidak akan mengerti apa yang kubicarakan. Jadi rawatlah adikmu selalu. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali nantinya. Serta berbaliklah saja dan pergi. Ternyata siswi itu telah bersiap menikam pria tua dengan sebilah pisau dari belakang. Pria itu mengetahuinya dari awal. Aku tidak akan membunuhmu jika kau melakukan itu. Siswi itu heran dan kaget. Hah, bagaimana dia tahu? Aku ini sudah menghafal wajah dari setiap murid di SMA itu. Tapi tetap saja harus memastikannya untuk berjaga-jaga. Sambil siswi itu masih terus dalam posisi untuk siap menikamnya. Kau bilang kau murid kelas 3 kan? Sayangnya, sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu. Siswi itu kaget, ternyata ia termakan jebakan dari awal. Penentu terakhir, aku telah menghabiskan seluruh hidupku dengan mencium bau darah. Apa kau benar-benar berpikir kalau kau bisa menutupi bau pisau dengan parfum murahan itu? Pria itu mulai berdiri. Siswi terlihat marah. Orang ini mempermainkanku dari awal. Situasi sudah begini. Aku tidak punya pilihan lain. Dia segera bergerak untuk menikam. Seketika dia terhentak kaget. Apa-apaan ini? Aku yang sedang memegang pisau. Tapi kenapa rasanya aku yang akan mati? Pria itu telah menoleh dengan hanya diam dan mengeluarkan auranya yang mengerikan. Seperti memberi peringatan. Ambil bukunya, aku tetap tahu hal-hal yang kau katakan tentang adikmu itu adalah nyata. Aku sudah melakukan ini selama 50 tahun. Aku bisa tahu hanya dari tatapan mata seseorang. Siswi itu terdiam. Kau dari panti asuhan Glory sepertiku kan? Naskah mereka sama sekali tidak berubah. Maaf? Ups, dia tidak sengaja memakai bahasa yang sopan. Dan sepertinya kau belum terlatih dalam hal itu. Di organisasi kita, jika layanan sukarela kita gagal, lalu dengan tiba-tiba dan sangat cepat, pria itu berbalik menyerang tak terduga. Rencana B akan dijalankan. Saat pria itu telah berhasil mencengkram leher siswi itu, kejadian tak terduga kembali muncul. Dua orang pria melompat ke arah mereka, menembaki mereka dengan cukup intens. Untungnya mereka selamat dari serangan tembakan. Jika sebuah misi gagal, sukarelawannya juga akan dihabisi. Ternyata pria itu justru menyelamatkan siswi itu dari kematian karena telah gagal menjalankan misinya. Siswi itu menyadari pria itu telah tertembak di bagian perut. Dua pria itu terus menembaki. Mereka kalah cepat. Tiba-tiba siswi itu berada di tangan lawan menjadi sandera. Ah sial, tubuhku tak bisa bergerak sesuai keinginanku. Pria tua itu dihajar. Apa ini? Apakah orang seperti dia benar-benar Peter? Pria tua itu terpental. Lalu seorang berjas datang di tengah mereka. Targetmu melebihi semua orang dan menempati peringkat nomor 1. Reputasimu yang terbaik. Tapi kelihatannya si Peter sang legend juga bukan apa-apa jika menghadapi penyakit. Dia adalah Sandy, Eight Lake Man, informan bos. Hentikan omong kosongmu. Beritahu aku alasannya, kenapa kalian coba membunuhku. Bos tidak suka padamu. Aku, kenapa?
Jika kau keluar dari dunia ini, ribuan pengejar akan mengincar kepalamu. Yang terjadi sudah terjadi, karena hadiah kepalamu itu sebesar 7,6 miliar won. Itu konyol, karena jumlahnya sama dengan jumlah uang yang ada di rekeningku. Kau benar, itu uang yang kau tabung selama hidup dengan membahayakan nyawamu. Tapi sekarang uang itu akan menjadi milik orang lain. Tiba-tiba mimiknya berubah menjadi menyeramkan. Mereka sangat beruntung kan? Jadi, senior Peter, tolong matilah di tanganku. Mereka mulai menghajar Peter dengan kencang. Seharusnya kau mulai membuat peti matimu dan masuk ke dalamnya. Kenapa kau membuat ini menjadi sulit untuk kami? Peter dihajar bertubi-tubi hingga tak berdaya. Sepertinya dia sudah tidak sadarkan diri. Aku sangat bersemangat datang ke sini, tapi ternyata ini selesai dengan mudah. Ayo, bereskan ini semua. Ketika Sandy berjalan ke arah Peter, ini sedikit hadiah dariku. Peter melempar sesuatu yang membuat mereka kaget. Flashbang. Seketika ruangan itu menjadi penuh cahaya menyilaukan dan sial, dia menghilang. Dia mengalihkan perhatian kita dan kabur dari pintu belakang. Dia mungkin belum jauh. Cepat temukan dia. Gadis itu terdiam sendiri di sana. Di suatu sudut, Peter berhasil lari dengan keadaan yang sangat parah. Aku bahkan tidak bisa membalas serangan mereka dengan benar. Peter sekarat. Aku sudah tua. Jika ku ingat-ingat lagi, hidupku bahkan organisasi itu sendiri. Dia teringat situasi yang lalu. Saat yang lain memegang pensil untuk belajar menulis. 365 hari dalam setahun, aku belajar cara memegang pisau. Saat yang lain belajar menggunakan sosmed SNS. Aku belajar cara menyadap telepon dan menguping sampai kupingku terluka. Saat yang lain pergi berkencan dan belajar tentang cinta. Aku menjadi mata-mata Rusia hidup dalam kedinginan. Saat yang lain berkeluarga dan memiliki kehidupan yang normal. Aku bertarung di tengah kelompok teroris untuk bertahan hidup. Aku bekerja dengan mempertaruhkan nyawa dalam waktu yang lama. Tapi situasi berubah saat diambil alih oleh bos baru. Aku jadi pikun. Muncul ingatan di kepala Peter. Terlihat sosok bos duduk. Aku berekspektasi tinggi karena reputasi Peter sangat tinggi. Tapi kau telah sakit, bahkan kau lembek. Kau harus dibuang. Aku menyerahkan semuanya untuk organisasi. Aku tidak mengharapkan kekayaan dan kehormatan. Apa hidupku selalu menyedihkan seperti ini? Peter geram dan semakin sekarat. Seharusnya mereka tidak melakukan ini padaku. Aku tidak bisa mati seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil uangku. Uang itu. Sekilas ingatan tentang gadis kecil yang menangis itu muncul kembali sebelum akhirnya Peter terkapar di sebuah taman bermain. Di tempat persembunyian Eggman, di kitchen. Sial, padahal kita hampir menangkapnya, tapi dia menghilang. Seandainya aku bisa membunuhnya tadi, aku bisa dapat 7,6 miliar won. Benar, padahal cuma membunuhnya ya. Tapi kenapa mereka sampai mau memberikan uang sebanyak itu? Hanya itu yang dapat kita lakukan untuk menghormati legenda kaliber itu. Omong kosong, semua hal pasti ada alasannya. Hei, aku menyerahkan gelar juara kickboxingku dan kemari. Lihat aku. Aku akan membunuh keparat itu dengan tanganku sendiri dan menjadi orang yang sukses besar. Penjahat itu mengoceh sambil melihat foto Peter. Tanpa diduga. Kau tahu, itu foto pertamaku bersama orang lain. Mereka berdua kaget dengan suara itu. Ternyata, apa-apaan, Peter? Di hadapan mereka, Peter berdiri menunduk dan terlihat berbeda. Itu bukan dia, tapi pakaiannya sama. Peter bergumam. Aku pun tidak tahu. Saat aku terbangun, aku sudah seperti ini. Apa yang kau ocehkan? Orang itu mendekat dan menepuk pundak Peter karena mengira itu bukanlah Peter. Maaf, tapi kau datang ke tempat yang salah.
Ini bukan tempat untuk anak sekolah sepertimu. Jadi, belum selesai dia bicara. Peter mencengkram tangan penjahat itu. Hei anak muda, aku datang kemari karena aku tahu semuanya. Berhenti membuang waktuku dan bawa aku ke tempat Egg Lakeman berada. Mereka malah berkata dengan ramah, "Oh, jadi kau sama seperti kami. Kenapa kau kemari?" Tapi jika orang dari industri yang sama kemari, mereka harus mati. Dia lalu menghajar Peter dan dengan mudah Peter menahannya. Apa-apaan ini? Ada apa dengan keparat ini? Kekuatan macam apa? Dia menahannya dengan tangan kosong. Penjahat itu mulai ragu. Apa dia benar-benar Peter? Dengan cepat Peter menghancurkan tulang-tulang jari lawannya. Penjahat itu kesakitan. Satu penjahat lagi berusaha menyerang dari belakang. Kau bajingan. Lagi-lagi dengan mudah Peter menghindarinya dan menghajarnya. Sialan, siapa yang mengirimmu kemari? Orang yang sudah menguasai cara memegang alat pemotong adalah kelas 3. Yang sudah menguasai semua senjata adalah kelas 2. Dan kelas pertama yang bisa menggunakan apapun dan semuanya sebagai senjata. Lalu Peter mengambil gurita di sana. Apa? Tentakel gurita? Apa yang kau lakukan? Penjahat itu kembali menyerang dengan menggunakan tentakel yang dibawanya. Pisau telah terlepas dari tangan lawan. Dengan cepat, Peter menjerat leher lawan dengan tentakel itu dan membantingnya dengan membabi buta. Sampai akhirnya memasukkan kepalanya ke dalam wadah berisi sup panas hingga pecah. Kau siapa? Kenapa? Peter lalu mengambil foto satu-satunya itu. Situasi tegang terakhir terlintas. Hadiah kepalamu 7,6 miliar won. Ribuan pemburu akan mengincarmu. Jadi senior Peter, matilah di tanganku. Hanya ini saja fotoku yang kalian punya. Aku Peter, pria yang pernah disebut sebagai yang terbaik di bidangnya. Saat aku membuka mata, telah menjadi versi yang lebih muda. Bahkan jika orang yang sudah mati ribuan kali dan bangkit kembali, Peter tua yang mereka cari sudah mati.